Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan suatu biografi dari seorang tokoh muslim dunia yang menekuni di dalam bidang sumber daya manusia. Siapakah beliau? Ya, beliau adalah Dr. Ibrahim LVI, doktor dari atau doktor ilmu pengembangan sumber daya manusia. Beliau berasal dari Mesir. Untuk selengkapnya, mari kita simak. Yang pertama, Dr. Ibrahim LVI. Dr. Ibrahim LVI Wulida 5 Agustus Alf Tis'umiyah wa Khamsin wa tuwfiya 10 Februari Alfen wa Isnashar. Habiru Tanmiyah Al-Bashariyah wal Barmajah Al-Lughawiyah Al-Asabiyah wa Rais Majlis Idarah Al-Markas Al-Kanadi li Tanmiyatil Bashariyah wa Muassis wa Rais Majlis Idarah Majmu'ah Syarikat Ibrahim LVI Al-Alamiyah. Nama beliau Ibrahim LVI. Untuk tanggal beliau lahir 5 Agustus 1950 dan meninggal 10 Februari 2012. Beliau adalah seorang yang berkompeten di dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan NLP Neuro Linguistic Program, dan beliau adalah direktur dari Markas Kanadi untuk pengembangan sumber daya manusia, dan beliau pendiri dari Corporation LVI. Ini beliau gambar beliau. Ganteng ya, Masya Allah. Kalau kalian pernah melihat, ini sedikit spoiler, kalian kalau pernah mendengar buku terapi berpikir positif, itu adalah buku beliau yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi beliau banyak sekali karangannya. Kita akan lihat nanti apa aja, jangan beralih sebelum selesai gitu ya. An-Nash'ah Wulida Ibrahim Muhammad Sayyid LVI, itu nama beliau yang sempurna atau nama panjang beliau. Fi Hayy Victoria bi Madinatil Iskandariyah. Beliau lahir di kota atau di kota Iskandariyah, tepatnya di Hayy Victoria. Asal ala Butullah Misr fi Tanis Tawulah li'idati sanawat. Beliau mencapai juara dari tenis meja untuk beberapa tahun, dan beliau wa mathala Misr ma'al Muntahab al-Watani fi Butulatil Am li Tanis Tawula bil Almani al-Gharbiyah am 1969. Beliau mewakili Mesir dalam perebutan Olimpiade di Jerman Barat tahun 1969. Wafil hayati al-mahniyah faqat tadaraja fil wadhaif hatta darajah mudir qismu fi qita'il fanatik bi funduk Palestin bil Iskandariyah. Beliau juga untuk pekerjaan beliau sampai pada titik sebagai ketua atau kepala divisi dari pondok atau dari hotel, dalam bahasa Arab funduk, hotel Palestin di dalam hotel Palestin di Iskandaria. Dan beliau ketika itu berumur wa huwa fi sinil khamisata wa ashrin, dia umur 25. Hajara ila Kanada li dirasa al-idarah wa bada'a hunaka fi wadhifah tandifil atbaq wa fi wadhifah haris limat'am wa hummal al-qarasi wa tawulat fi funduk. Beliau berkeputusan untuk hijrah ke Kanada dan beliau memulainya dari nol. Beliau awal-awal bekerja sebagai pembersih cuci piring, dan beliau menjadi security
dan lain-lain sebagainya. Pokoknya pekerjaan kasar lah, masih belum profesional. Najahuhu Yahki al-Fi'i fi muhadaratihi annahu safar ila Kanada ma'a zawjatihi wa huwa la yatamallaku syai'an wa amala fi aqallil wadha'if fi funduq birragmi min najahi fil fundukiyah qabla safarihi ila Kanada. Dr. Ibrahim al-Fi'i bercerita tentang kepergiannya atau safarnya ke Kanada dengan istrinya, bahwa beliau tidak memiliki apa-apa, lalu beliau bekerja apapun pekerjaan yang bisa dilakukan, dan walaupun seperti itu dalam background sebelumnya yang mana beliau sudah mapan di Mesir, mempunyai pekerjaan yang lebih baik. Tsumma tadaraja fi waqtin qasirin jiddan ila anna asbaha mudiran akbarul fanadik fi Kanada. Dalam waktu singkat beliau mencapai kesuksesan menjadi direktur atau menjadi kepala hotel di Kanada, salah satu hotel di Kanada. Wa hasala alal katsir minasy syahadat ad-dauliyah wa syahadat doktorah fi ilmi tanmiyah basyariyah. Lalu dia mendapatkan penghargaan internasional dan mendapatkan pula ijazah doktoral dalam bidang pengembangan sumber daya manusia. Dan wayaqul Ibrahim al-Fi'i fi mauqi'i syakhsi annahu qama bi ta'lif ilmaini jadidaini musajjilaini bismihi wa huma ilmu quwwatit thaqah al-basyariyah wa ilmu dinamikiyah at-takyif al-asabi. Di dalam website resmi Dr. Ibrahim al-Fi'i, beliau bercerita beliau mematenkan 2 ilmu baru, yaitu yang pertama ilmu mengenai kekuatan kemampuan manusia, dan yang kedua ilmu dinamik dinamik atau ilmu dinamika di dalam pemikiran, gitu kan. Yang dua-duanya termasuk ilmu-ilmu tentang pengembangan diri lah pokoknya. Al-muhadarah wa daurat tadribiyah. Bagaimana sih pengalaman beliau di pengajaran dan pembelajaran dan melakukan berbagai pelatihan. Daraba al-Fi'i aktsara min 1,000 syahsan fi muhadaratihi haulal alam kama annahu hadara wa darraba bi 3 lughat. Bahwasanya Ibrahim al-Fi'i sudah melatih 600.000 orang di dalam pelatihannya di seluruh dunia. Dan beliau juga mengajarkan di 3 bahasa, yaitu Inggris, Prancis, dan Arab. Al-mu'allafah, yaitu karangan-karangan beliau. Lil fiqhi iddata mu'allafat tarajjama ba'duha ilal injiliziyah, al-faransiyah, al-arabiyah, al-kurdiyah, wal indonesiyah. Bahwasanya Ibrahim al-Fi'i mempunyai banyak sekali karangan dan diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, Prancis, Arab, Kurdi, dan Indonesia. Ya, seperti yang saya pernah ceritakan, yaitu Terapi Berpikir Positif, itu termasuk salah satu buku yang diterjemahkan, dan penerbitnya itu Zaman kalau di Indonesia, itu sebagai buku terjemahan dari karya Ibrahim al-Fi'i, orang Mesir. Walahu iddah kutub mutawafirah fil maktabah wal arsyif al-watani lil Kanada ibaratan an asyrati anawin kulluha nasyarat hilal tis'inat minal qarnil madhi tadarrajat mawadhi'iha zamaniyan min tanawuli taqniyatil bay' mururan bi fannit tadbir an-najih wa wusulan ilal kitabah an tatwir adzati wan najah bi syaklin am min abrazi kutubihi. Nah, di sini diceritakan bahwasanya banyak sekali beliau mengarang buku, dan diantaranya itu sudah ada di dalam arsip perpustakaan Kanada, yaitu diterbitkan ketika tahun 90-an. Dan di antara karangan-karangan buku beliau itu yang berada di gambar ini, lihat saja, banyak sekali.
fanu ta'amul ma'an nas, tawaturil hayah, terus kuwatu tafkir fidzat, apalagi tafkir al-ijabi, kuwatu tahakum, kuwatul fikr, banyak sekali yang mana beliau berada atau beliau di dalam pembahasan mengenai sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Ini diantara buku-buku beliau yang berbahasa Arab: Al-Marja' Al-Lughawiyah Al-Asabiyah, Quwwatut Tahakum fi Dzat, tadi yang sebenarnya saya sudah sebutkan sedikit. Dan ini adalah buku yang beliau karang tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, Terapi Berpikir Positif. Nah, ini namanya Dr. Ibrahim LVI, Maestro Motivator Muslim Dunia. Nah, itu banyak sekali teman-teman yang kurang motivasi atau kepengen mendapatkan motivasi yang lebih, saya sarankan untuk membeli buku-buku beliau karena bukunya bagus. Beliau bisa menjelaskan dengan baik, dengan bahasa yang enak, dengan bahasa yang mudah dimengerti, rasional, dan sebagian darinya bertumbuh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Bagus kan? Terus cara Al-Haya Asasiyah, kehidupan pribadi beliau, tazawwaja min amal al-fiqi fi sanah alf tis'umiyah arba'ah wa sit wa sab'in walahu bintani Nancy wa Narmin. Beliau menikah dengan Amal al-Fi'i, orang Mesir juga, dan ceritanya juga katanya sama-sama di tenis taulah atau di tenis meja, nah seperti itu, dan bertemu lalu menikah. Dan Amal al-Fi'i pada akhirnya membuat buku dengan Dr. Ibrahim al-Fi'i, yaitu Rihlati ma'a Rafiqil Amr atau Rafiqil Umr. Itu bukunya seperti ini. Dan saya rasa ini adalah buku dalam bahasa Arab, diterbitkan di dalam bahasa Arab. Kalau mau coba nanti ketika ada Cairo International Book Fair, kalian coba cari. Wafatuhu, meninggalnya beliau, Yaumal Jum'ati Ashraf Februari Alfen wa Isna Asyar Sabahan. Beliau meninggal tanggal 10 Februari 2012. Sebelum saya ke Mesir, berarti beliau 2012, saya 2013 akhir baru ke Mesir. Nggak ketemu, sayang sekali. Saya ngefans sekali sama beliau, Masya Allah. Wajah Ibrahim al-Fi'i wa syaqiqatihi wa kadhalika sayyidah ukhra minal a'ilah ta'malu murabbiyah atfal mauta ikhtinaqan isru indila'i khariqiha il bisyaqqah allati yuqimu biha. Jadi beliau di rumahnya ada kebakaran dan beliau meninggal di sana beserta keluarganya, sebagian keluarganya. Waqad nasyabal harik fi markas Ibrahim al-Fi'i al-Tanmi al-Bashirah bit-tabiq al-thalith wa amtadda li baqi adwaril aqar alladhi yamtalikuhul fiqi wa yuqimu bihi mimma adda ila wafatihi wa syaqiqatihi Fauqiyah Muhammad al-Fi'i. Ya. Nama dari saudari beliau yang meninggal juga Fauqiyah, 62 tahun. Jadi kalau kita lihat Dr. Ibrahim al-Fi'i di sini meninggal dalam umur berapa? Beliau lahir 5 Agustus tahun 1950 dan meninggal 2012, ya 62 tahun lah ya. Dan juga ya kita doakan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa min aqwalihi, dan di antara kata-kata beliau, kata-kata mutiara. Jadinya kita sangat
penting ya untuk kata-kata mutiara atau kata-kata yang bisa membangkitkan kita atau kata-kata hikmah sehingga kita itu bisa terpacu, bisa berpikir dengan realistis dengannya, sehingga kita itu bisa memperbaiki cara pikir, terus tindak tanduk kita dengan kata-kata itu. Itu adalah sebuah pengalaman, keilmuan dan lain-lain itu sangat berpengaruh pada kualitas kehidupan kita. Maka itu kata-kata sangatlah penting. Fi akhiri taghridati lahu ala Twitter call. Jadi Dr. Ibrahim LVI di dalam sebelum beliau meninggal, beliau mengetweet. Di antara bahasan tweetnya itu ibta'id anil ashas alladzina yuhawiluna at-taqlil min tumuhatika bainaman nas al-udhama humul ladzina yash'urunaka annaka bistita'atika antasbaha au antusbiha wahidan minhum. Jadi beliau berpesan, jauhilah orang-orang yang mau membelokkan atau mengubah atau mengkerdilkan keinginan kalian di antara orang-orang untuk menjadi di antara orang-orang yang sukses atau orang-orang yang besar. Kenapa? Karena bahwasanya mereka itu mengetahui, orang-orang yang mengerdilkan, orang-orang yang mematikan keinginan Anda, yang ingin mematikan keinginan Anda itu mengetahui bahwa Anda itu mampu untuk menjadi salah satu di antara mereka gitu. Maka jauhilah mereka yang seperti itu aja. Dan percaya diri dengan bahwa kita juga mampu seperti orang-orang besar itu. Itu adalah salah satu dari wasiat beliau. Kanat hadil kalimah bimathabatil wasiyah al-akhirah allati katabal fi'i ala hisabi al-khas bi mawqi' Twitter qabla sa'at qalilah min rahilihi. Sebelum beberapa jam sebelum wafatnya beliau mengetweet seperti itu. Hatta annahu awsa istiqa'ahu bi ayadati nashriha marratan ukhra. Dia juga berpesan untuk teman-temannya untuk retweet ulang. Faka'annahu kana ya'rifu masirihi alladhi yantadhiru fa'arada ayyahmila risalah ilal jami' yad'u min hilalihal jami' bitamasuki bitumuhatihi ayyan kanat su'ubah tahqiqan bihasabi sahifatil ahram al-masriyah. Bahwasanya beliau juga berpesan atau tanda-tanda itu menunjukkan bahwa betapa besarnya atau berapa pentingnya kata-kata itu, dan beliau juga dan bisa diambil kesimpulan juga bahwa beliau berwasiat untuk kita untuk menggenggam, untuk mempercayai, untuk percaya diri dengan keinginan-keinginan dan cita-cita kita walaupun dihadapkan dengan berbagai kesulitan gitu. Seperti halnya yang dikutip di Sahifah Ahram al-Masriyah, koran Mesir Al-Ahram. Terus beliau juga berkata, kama qol, Dr. Ibrahim LVI juga berkata, aishkul lahdoh ka'annaha akhirul lahdoh, bahwa sesungguhnya beliau berkata, hiduplah setiap langkahnya, setiap detiknya seolah-olah itu adalah akhir detik dari kehidupan kita. Isbi hobbika lillahi azza wa jal, hiduplah dengan mencintai Allah azza wa jal. Isbi tatabbu bi akhlaqi rasul alaihi salatu wassalam, hiduplah dengan mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbil amal, hiduplah dengan cita-cita. Isbil kifah, hiduplah dengan perjuangan. Isbis sabar, hiduplah dengan kesabaran. Isbil hub, hiduplah dengan cinta. Wa qadru qimatil hayah, dan hargailah nilai dari kehidupan itu. Cukup itu dari saya.
Semoga hidup kita lebih baik, kita bisa memanfaat setiap detik menit waktu yang kita punya. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kata-kata dari beliau. Semoga nanti juga bermanfaat. Tunggu video yang akan datang. Cukup itu dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.